Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA N29 Jakarta, Ibu Setiawati MPD. Yang saya hormati Ibu Mila selaku penguji dari ujian praktek bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf SMA N29 Jakarta dan juga kepada teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat melakukan ujian praktek bahasa Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun detik ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Regina Arifinansti dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 29. Saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato singkat saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral di dalam Bidang Pendidikan. Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan moral sudah sampai pada saat yang memprihatinkan, dan itu terjadi pada kalangan usia bermacam-macam, dimulai dari usia anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi juga semakin canggih, dan tentunya pasti akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu diantaranya kita dapat mencari informasi dan pengetahuan lebih luas baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang diberikan, sehingga moral bangsa kita yang dikenal baik lama-lama secara perlahan mulai turun. Coba kita perhatikan dalam pendidikan sekarang. Pendidikan moral tidak diajarkan lagi kepada peserta didik. Saat ini pendidikan moral sudah dikalahkan oleh pendidikan lain seperti matematika, fisika, kimia, IPS, IPA, dan lain-lain. Waktu di sekolah habis hanya untuk mengejar nilai akademik. Murid-murid dipaksa belajar dengan mati-matian agar mendapatkan nilai yang bagus saat nanti ulangan. Guru, pelajar, dan juga pemerintah seakan-akan lupa bahwa ada pendidikan yang lebih penting, yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral sangat penting bagi manusia karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan dapat berjalan dengan baik, serasi, sesuai dengan norma dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral harus dijadikan sebagai pendidikan yang wajib di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, karena sekolah merupakan tempat anak untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Meskipun di sekolah terdapat pelajaran yang berhubungan dengan moral seperti pendidikan kewarganegaraan, namun itu saja belum cukup, karena biasanya pelajaran tersebut hanya menjelaskan secara umum, belum secara khusus, sehingga perlu adanya pendidikan moral yang lebih mendalam dan lebih khusus. Agar pendidikan moral dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan beberapa aspek diantaranya. Pada seorang pendidik atau seorang pengajar, seharusnya cara penyampaiannya pun harus bermoral pula, di mana seorang pendidik harus dimulai dari sekolah dasar hingga tamatan perguruan tinggi. Harus memiliki moral yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didiknya. Seorang pendidik harus memiliki sifat jujur, bertakwa, adil, tidak pelin-pelan, tidak memaksakan kehendak, dan juga tidak curang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan ada pada diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.